Oke, baik. Mau coba aplikasi Zap ya. Oke, aplikasi Zap. Yang mana aplikasi Zap ini bisa kita jadikan editor untuk membuat UI atau user interface aplikasi mobile berbasis framework Flutter ya. Nah, coba kita klik Get Started. Setelah Get Started, di sini banyak pilihan ini ya. Ada Flutter, ada DP. Nah, yang kita pilih adalah project. Ini new project Flutter ya. Klik. Nah, jadi kalau sudah terbuka aplikasinya atau editornya seperti ini dia, ini bisa kita klik. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan ini bisa di minimize ya, di minimize ukurannya. Nah, secara defaultnya ini dia, ada file main.dat di Project Explorer kita ini ya. Nah, ini hanya sebagai atau sebatas editor saja ya. Bisa juga kita bandingkan dengan menggunakan menggunakan main ya. Ini menggunakan Visual Studio Code sama ya. File yang ada itu adalah main.dat juga nih seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat. Secara defaultnya source code-nya muncul seperti ini dia di file main.dat ini. Nah, sama halnya juga dengan menggunakan aplikasi Zap ya. Nah, ini sama nih, kalau dijalankan hasilnya seperti ini outputnya nih di run ya. Nah, ini yang kita ganti ya, kita ganti kebetulan kita akan membuat UI form data mahasiswa ya. Oke, coba kita blok, kemudian delete, kita kosongkan aja ya. Nah, kemudian ini udah saya siapkan ini source code untuk form UI data mahasiswa. Nah, kemudian coba kita kembali lagi ke editor Flutter Zap tadi ya. Kita pastekan saja. Kalau tidak ada pilihan paste, langsung dari keyboard saja ya, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah source code untuk form data mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di sini clear ya. Ini di sini clear. Nah, clear, nggak ada masalah ini di code-nya. Nah, kemudian bisa kita jalankan ya. Nah, jangan lupa itu nama filenya itu adalah main.dat. Nah, ini karena ini project kita ini hanya menampilkan satu user interface saja, ya file yang ada adalah main.dat. Tapi kalau kita mau menambahkan file-file yang lainnya nanti bisa aja dari sini. Nah, seperti ini, ya kan? Tapi kita tidak butuh, kita hanya butuh file main.dat saja. Nah, ini bisa kita jalankan code-nya dengan cara mengklik fitur atau tombol fork. Nah, ini project fork berarti sukses ya di fork. Fork itu maksudnya di pra-compiling ya. Sebelum di-compile dia dicek dulu ada errornya enggak gitu ya. Nah, coba setelah di fork-nya sukses kita klik play atau run ya. Nah, ini lagi proses. Nah, jadi ini sebagai ganti emulator ya, sebagai gantinya emulator atau sebagai gantinya handphone kita atau smartphone kita. Kalau kita menggunakan aplikasi web application Zap ini, dia akan sediakan langsung di sini untuk overview-nya ya. Hasil daripada source code-nya itu pada saat di run atau dijalankan. Nah, ini agak bersabar sedikit ya, sedikit bersabar karena ini lagi proses ini kelihatan di sini ya. Oke. Tapi ini hanya sebagai alternatif saja ya menggunakan web application Zap ini ya. Kalau kita mau buat project permanen tidak bisa, tetap menggunakan Visual Studio Code yang dijalankan di smartphone atau di emulator seperti Genymotion ataupun BlueStack. Nah, oke. Ini bisa kita lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat hasil daripada compiling daripada source code ini ya. Oh, ini dia ya. Sini ada dua tombol, simpan dan batal ya. Nah, ini bisa kita isi ya, kita bisa isi misalnya John
misalnya John Sinaga, maka ya misalnya NPM-nya atau NIM-nya 0344011, jurusan misalnya teknik informatika, emailnya misalnya kita buat fiktif aja ya sebagai simulasi, john@gmail.com itu ya. Nah, oke. Ini belum bisa disimpan karena belum ada database-nya. Kalau disimpan pun ini hanya sebagai simulasi aja. Ini dia. Oke. Saya harap kalian bisa mengerti ya. Ini widget-widgetnya ini ada widget ini ya, nama, name, itu widget. Ini widget. Banyak jenis-jenis widget, tapi yang termasuk widget ini salah satunya teks. Teks isian, button juga widget ya. Ini batal seperti ini juga widget. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian aplikasi seperti ini sudah dilengkapi dengan validasi pengisian nama, name, jurusan. Nah, jadi kalau dia kosong tidak bisa diproses, nah, nggak bisa disimpan. Oke ya, saya rasa paham ya. Oke, jadi kalau kita ingin mencoba aplikasi atau menjalankan source code dan Flutter di aplikasi web jam itu hanya begini saja dia. Tapi kalau kita mau buat permanen tidak bisa. Kita tetap menggunakan Visual Studio Code ya untuk membuat aplikasi atau proyek aplikasi yang sebenarnya. Jadi ini sebagai testing aja, testing ya. Oke, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami ya.